Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di jadwal rutin kita PJJ Matematika yang biasa berlangsung setiap hari Rabu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ingat pesan ibu. Yang pertama, harus selalu memakai masker jika kalian ingin keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan kalian. Yang ketiga, jangan lupa jaga jarak dengan sekitarnya. Oke, mari sama-sama sebelum kita buka pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, kita bisa berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di bab yang keempat, bab tentang persamaan garis lurus. Ayo, bab tentang persamaan garis lurus. Bu, kok mirip-mirip ya Bu, seperti materi kita yang kemarin, ada garis lurusnya juga gitu ya. Bagaimana cara menyajikan tabel, bagaimana cara menyajikan relasi fungsi dengan apa kemarin? Dengan himpunan pasangan berurutan, dengan diagram panah, dengan bidang kartesius, dengan tabel, dan dengan grafik. Ya, dengan grafik biasanya kalian akan bertemu dengan yang namanya garis lurus, ya kan? Kemarin gambar grafiknya garis lurus ya. Oke, kita coba kemarin di sini kita belajar tentang garis lurus. Yang pertama kita belajar grafik garis lurusnya itu sendiri. Grafik garis lurusnya yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus tahu persamaan garis lurus. Terus kita tahu syarat suatu titik terletak pada suatu garis. Yang berikutnya bagaimana menggambar sebuah garis lurus. Udah Bu kemarin? Iya, nanti kita coba lagi ya. Oke, next. Oke, persamaan garis lurus. Bentuk umum sebuah persamaan garis lurus dengan variabel X dan Y sebagai berikut. Yang pertama, biasanya disajikan dalam, kalau kemarin kamu fungsi ya, Fx sama dengan gitu ya. Fx itu sama dengan Y. Nah, ini ada bunyinya. Y sama dengan Mx ditambah N. Mx ditambah N. Atau Ax tambah BY sama dengan C. Bu, kok beda Bu? Yang satu Y sama dengan MX tambah N, yang satu lagi AX tambah BY tambah C. Enggak beda nak, cuma cara menulisnya aja yang berbeda. Kalau Y sama dengan MX ditambah N, berarti koefisien dari Y, ingat gak koefisien? Apa koefisien? Angka yang ada di depan variabel Y-nya adalah 1. Ya, Y sama dengan MX ditambah N. Angka atau koefisien variabel Y-nya sama dengan 1. Ya. Variabel X-nya sama dengan M dan N-nya itu sebenarnya sama seperti C, di situ konstanta, angka yang berdiri sendiri, nggak ada variabelnya gitu ya. Sementara bentuk AX tambah BY sama dengan C. Nah, kalau dibentuk AX tambah BY tambah C, berarti koefisien dari Y-nya itu adalah B. B-nya itu bebas, bisa segala jenis angka, tapi nggak boleh 0. Ya, bisa positif, bisa negatif gitu, tapi nggak boleh 0. Ingat ya, koefisiennya itu nggak boleh 0. Kalau konstantanya boleh 0 nggak Bu? Boleh. Kalau untuk sebuah persamaan garis lurus, koefisien dari variabel X maupun dari variabel Y itu nggak boleh 0. Jadi dapat Ibu katakan di sini M-nya, X-nya, M-nya, A-nya, B-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Pada yang pertama, poin pertama persamaan garis lurus. Bawahnya, persamaan garis lurus berbentuk AX tambah B Y sama dengan C dapat diubah menjadi Y sama dengan MX tambah N dan sebaliknya. Jadi mereka bisa bertukar-tukar. Ya, contohnya nih di bawah, Y sama dengan min 2X tambah 4. Ya, Y sama dengan min 2X tambah 4. Dan kalau Y sama dengan min 2X tambah 4 berarti dia
dalam bentuk Y sama dengan MX tambah N gitu. Sementara bentuk 4X tambah 2Y sama dengan 8 itu sama dengan bentuk AX tambah BY tambah C. Bu, tadi katanya bisa diubah, Bu. Kalau AX tambah BY sama dengan C bisa diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah N, Bu. Bisa, Bu? Bisa. Ya. Atau sebaliknya juga bisa. Contoh, Y sama dengan min 2X tambah 4, ya kan? Supaya dia tidak supaya menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C, berarti X-nya sama Y-nya ngumpul kan di satu ruas. Berarti min 2-nya itu kita pindahin. Jadi bentuk persamaan Y sama dengan min 2X tambah 4 itu sama dengan Y ditambah 2X sama dengan 4. Ya, Ibu belum ada spidolnya, pulpennya lagi dibeli Pak Dedi, ntar insya Allah minggu besok ya. Nah, kalau bentuk 4X tambah 2Y sama dengan 8, itu gimana, Bu? Ya sama, berarti X-nya kita pindahin ke ruas kanan. Sehingga di sebelah kiri tinggal 2Y saja, gitu. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Yang kedua, itu tadi tentang persamaan garis lurus ya. Persamaannya kayak gitu ya, bisa dalam bentuk Y sama dengan atau AX tambah BY sama dengan. Yang kedua, syarat titik terletak pada garis. Apa syaratnya? Suatu titik di mana koordinatnya adalah X1, Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX tambah N jika Y1 itu sama dengan MX1 ditambah N ya. Sama dengan, kalau hasilnya nanti tidak sama dengan, ya berarti dia tidak terletak pada titik itu. Gitu. Gimana Bu contohnya, Bu? Nanti kita pahami ya. Sekali lagi Bunda ulang, syarat sebuah titik terletak pada sebuah garis. Ya, ingat, jika suatu titik berkoordinat X1, Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX tambah N, berarti nilai Y1 harus sama dengan nilai M kali X1 ditambah N. Ya. Yang ketiga, menggambar grafik garis lurus. Bagaimana cara menggambar grafik garis lurus? Yang pertama, kalau kita mau menggambar grafik garis lurus, kita harus punya minimal 2 buah titik. Minimal 2 buah titik nih. Ya. Yang satu, menentukan 2 titik yang terletak pada garis lurus. Yang kedua, menggambarkan 2 titik tersebut pada bidang koordinat. Yang ketiga, menghubungkan kedua titik tersebut. Sama seperti kayak kemarin kamu menentukan sebuah relasi atau sebuah fungsi dengan menggunakan grafik. Kan pertama kamu cari dulu dengan tabel, ya nak ya. Kamu cari dulu dengan tabel minimal 2 titik. Karena kalau cuma 1 titik kita nggak ngerti nih mau nariknya gimana. Minimal 2 titik. Kalau ada 3 titik lebih bagus lagi, gambarnya lebih akurat. Yang berikutnya yang B, menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Nah, kalau tadi dengan menggunakan 2 titik, sekarang kita dengan menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tentukan dulu titik potong garis dengan sumbu X. Ya. Garis itu kalau motong sumbu X, berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0. Ya. Caranya kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan garis tersebut. Seperti apa? Nanti kita bahas lagi. Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Dibalik, kalau berpotongan dengan sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau berpotongan dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Ya, caranya sama, substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut. Yang ketiga, menggambarkan titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius, ya kan? Tadi sudah kan? Terus hubungkan kedua titik itu. Jadi deh, gitu sebuah persamaan, sebuah grafik garis lurus. Seperti itu ya. Next. Ya, kalau untuk gradien kita bahas lagi berikutnya. Jadi untuk sementara itu dulu, sambil kamu juga baca di buku kamu di bab yang keempat, yang sama seperti Bu Indah jelaskan. Nanti kita diskusi selanjutnya. Ini hanya penjelasan pendahuluan dari Ibu. Semoga kalian bisa sedikit lebih memahami dari penjelasan Ibu.
Kita tunggu Ibu tunggu diskusi kalian, pertanyaan, "Bu, saya nggak ngerti, Bu, ini gimana?" Itu bagus banget ya. Biar Ibu jadi paham seberapa besar apa namanya? Daya serap kalian. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.